Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets untuk news minggu ke berapa nih? Kedua untuk Juni 2021. Dan kita akan langsung mulai aja biar cepet ya. Tapi seperti biasa jangan lupa follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Dan gue di Jori Leonardo O-nya 2. Dan yang pertama kita ngomongin masalah Windows 11. Jadi pada tanggal 24 Juni mendatang, Windows dikabarkan akan membuat event khusus untuk Windows sendiri. Jadi kita akan melihat Windows terbaru nantinya, di mana so far ini teasernya itu kurang menarik ya. Dia tuh mengeluarkan sebuah video 11 menit yang isinya adalah relaxing sound, rencananya begitu. Cuma itu adalah kompilasi dari Windows 95, XP, Vista, sama 7. Itu diperlambat sampai 4000% dan kabarnya jadi relaxing. Padahal waktu gue denger tidak ada relaxingnya sama sekali. Nah, next one kita ngomong Realme. Realme itu mengeluarkan, bukan mengeluarkan, tapi udah ada bocoran namanya Realme Book. Jadi Realme Book ini harusnya tanggal 15 Juni mendatang. Bersama dengan tablet juga yang harusnya namanya ada Realme Pad atau Realme Tab, nggak tahu, harusnya Pad. Dimana Realme Book ini sendiri yang seperti yang lihat adalah sebuah laptop yang so far sih belum terlihat apa hal yang menarik dari sana karena cuman ada tulisan Realme di bagian atasnya. Jadi kita bisa lihat kalau nanti semuanya sudah mulai kemana-mana ya, Oppo ke TV, TWS, semuanya TWS sudah hampir semuanya udah punya, bahkan Nokia ada TWS-nya sendiri. Harusnya laptop juga akan menjadi hal umum untuk mereka ke depannya. Next kita ngomongin Infinix. Ini dari XDA developer memperlihatkan kalau ada sebuah brick charger untuk si Infinix yang charging speednya itu sampai 160 watt. Namanya itu adalah Ultra Flash Charge dan ini tuh belum tahu bakal di smartphone apa. Cuman Infinix sendiri kan harusnya so far tuh masih ngomongin smartphone mid-range. Jadi kalau dia ngelihat dia sampai ngeluarin sebuah smartphone yang punya 160 watt, apakah ini berarti Infinix sudah mulai masuk main ke dunia high-end? Moving on kita ngomongin Xiaomi. Xiaomi juga memberikan statement kalau kemarin tuh gue ngomong masalah hypercharge si 200 watt yang wired terus wirelessnya bisa 120 watt. Dari engineer atau dari kata orang Xiaomi ya, ini aman dan sudah menjadi bahan di R&D selama beberapa saat. Dan dia itu punya 40 safety and protective measure dengan 80% baterai health setelah 800 kali di charge. Dimana di atas standar karena yang lainnya itu katanya di 60%. Nah, untuk 4000 mAh sendiri dia itu bisa mencapai 50% hanya dalam waktu 3 menit dan 8 menit itu kalau udah dapat full charge. Bayangin. 65 watt aja menurut gue udah cepet banget, itu setengah jam lah. 20 menit setengah jam paling cepet. Ini 8 menit. 8 menit ngapain ya, Sah? Orang bisa kalau ngabisin waktu 8 menit itu ngapain ya? Nonton YouTube. Nonton YouTube. Nah, colok, nonton YouTube 1, nonton MV 2 lah ya. Nonton MV 2 full. Gila. Moving on kita ngomongin Samsung. Samsung punya Galaxy S21 FE sekarang terlihat lagi di Geekbench dengan skornya itu di 592 untuk single core, multicore di 2610 dan menariknya adalah ada varian 8 GB-nya. Kalau ngomongin dari SoC sendiri harusnya dari Snapdragon Triple X, cuman kita belum tahu perbedaan apa. Harusnya sekitar Agustus barengan sama Z Fold 3 dan Z Flip 3, jadi tunggu aja. Dan kita ngomongin kakaknya si Galaxy S22, ini kabarnya akan nge-skip under display kamera. Jadi di situ kenapa nggak ada under display kamera? Karena ada masalah burem-burem dan juga ada OLED pixel yang masuk. Ini hal yang sama terjadi di ZTE X20. Cuman kenapa ada display kamera ini ada rumornya di Z Fold 3? Karena Samsung merasa nggak semua orang akan menggunakan selfie kamera di layar dalamnya. Karena kamera belakangnya itu bisa jadi selfie kamera, kan tinggal dibuka terus kayak bisa selfie begitu. Sedangkan untuk yang S22 sepertinya cukup risky untuk dimasukin. Jadi let's say kita lihat tunggu nanti mungkin di Note 22. Terus kita ngomongin harga Galaxy Z Fold 3 sendiri, itu kabarnya bakal 20% lebih murah. Jadi harusnya sekitar 400 USD lebih murah. Ada kemungkinan harganya bisa sama aja sama Z Fold 2 karena kan mungkin aja dengan varian baru dia ada penambahan harga jadi diskon, jadi harganya kurang lebih sama. Tapi itu udah sebuah keuntungan sih menurut gue karena untuk mendapatkan sebuah hal yang baru, inovasi baru dengan harga yang sama dengan generasi sebelumnya, ini berarti yang trade in nih kayak Aldo nih bahagia banget nih. Moving on kita ngomongin AMD SUA. Ini official dari AMD. Kalau kemarin kan ada Samantha atau Sam Rule 34 atau Sam Dojin, nah kali ini ada AMD SUA. Cuman kalau Sam kemarin kan belum official karena dia itu sebuah project gitu. Kalau AMD SUA ini bisa dibilang official karena lebih memperlihatkan yang namanya Trace FX. Trace FX itu kalau Nvidia sendiri namanya itu Hairworks, kalau si AMD itu dulu namanya Pure Hair. Nah di sini AMD SUA ini memperlihatkan demonstrasinya gimana sebuah rambut dan bulu itu
bisa direalistiskan dalam sebuah game. Ini entah kenapa gue merasa mulai terpancing. Moving on, kita ngomongin Snapdragon. Untuk kelanjutan dari Snapdragon 888 itu harusnya adalah Snapdragon 895. Dan so far, kabar-kabarnya adalah yang menjadi orang pertama atau brand pertama yang mendapatkan Snapdragon 895 ini bukan Samsung, bukan Xiaomi. Rumornya begitu. Yang pertama itu adalah Lenovo, dan ini karena orang dari Lenovo sendiri udah memberikan statement kalau di Desember nanti, di musim dingin itu ada sebuah mesin yang bakal pakai Snapdragon 895, dan sebenarnya ini bukan hal yang baru karena di 2016 lalu pun hal ini sudah ada. Jadi ini sebenarnya bukan masalah Lenovo pertama, tapi lebih ke brand-brand lain tuh belum ngasih announcement terkait smartphone mereka. Moving on, kita ngomongin iOS 4. Jadi iOS 4 ini maksudnya adalah, kalau kalian ingat beberapa saat kemarin adalah iMore itu nama website. Gue lupa namanya, yang dimana iPhone kan tuh bisa jadi Samsung dengan One UI 3. Nah, sekarang ada sebuah aplikasi yang non-official, jadi bukan download di App Store, tapi kayak pakai flight test, gue lupa kayak download dari website. Sepertinya sih aman ya, gue nggak pastiin. Cuman di situ kalian bisa download aplikasi tersebut dan kalian bisa menjadikan smartphone kalian tuh jadi iOS 4. Mungkin nanti gue akan bikin kali ya untuk stiker IGTV-nya, nanti mungkin bisa dimasukin. Dan di sini kalian bisa lihat dia ada slide to unlock, terus ada home button-nya juga, interface YouTube-nya semuanya sama, interface Notes-nya sama, App Store-nya sama, cuman aplikasi-aplikasinya memang aplikasi yang baru. Jadi ini buat kalian yang pengen sedikit nostalgia ke 10 tahun lalu, it's a good thing, karena dia bikinnya ini juga pakai Apple Swift. Dan namanya itu Old OS, dan itu dibikin sama developer yang umurnya itu 18 tahun. Yang gue suka sih sebenarnya adalah masalah masalah home button-nya itu yang dulu kan diklik, itu dibikin pakai haptic feedback. Nah, next kita ngomongin iPhone 13, di mana iPhone 13 sendiri ini kabar-kabarnya akan ada warna orange. Sebenarnya bukan sebuah kabar pasti karena ini datang dari render yang dibikin oleh si Ian yang biasa kerjasama sama si John Prosser. Cuman gini, kalau kalian lihat trennya dari kemarin tuh ada iPhone 11 Pro yang hijau, terus iPhone 12 Pro yang biru, dan kabarnya di 13 Pro ini kan either warna mocha atau copper atau bronze. Jadi harusnya dengan semua warna metalik ini, bawahannya itu di iPhone 11, 12, 13 itu ada biru, hijau, dan juga yang paling mendekat ke copper harusnya adalah warna oranye karena kita mainnya warna yang terang. Jadi tunggu aja, tapi by design, by look, it looks good. Moving on, kita ngomongin Apple. Untuk AR-nya atau AR HMD atau Head Mounted Display, ini ada perubahan tanggal. Kalau kemarin katanya 2023, sekarang dari Ming Chi Kuo sendiri sepertinya sedikit lebih cepat menjadi Q2 2020. Jadi itu semacam kacamata yang sebenarnya belum portable sih, masih perlu colok ke power, masih perlu ada kabel dan segala macamnya. Tapi gunanya tentu aja kalian bisa melihat sebuah dunia kayak SAO lah. Kalian bisa melihat sebuah dunia yang berbeda, ada interface di depan muka kalian. Dan dia itu harganya kan kemarin rumornya di 3.000 USD atau sekitar 45 juta. Nah, ini menjadi 1.000 USD atau sekitar 15 juta. Terus kita ngomongin MacBook. MacBook Pro kemarin menjadi salah satu hal yang cukup ditunggu orang pada WWDC 2021 yang biasa fokus pada software. Dan di sana ternyata kalau kalian ngecek ke teksnya atau ke WWDC-nya ngecek teks YouTube-nya, teks itu kalau kalian nggak tahu, teks itu kayak keyword-keyword yang bisa kalian gunakan ketika orang search Apple gitu kan. Ada kemungkinan keluar kan Apple beneran sama Apple-nya Gfriend gitu. Nah, itu salah satu teks, contoh teks gitu kan. Nah, jadi di situ ada teksnya, di dalam ada M1X dan juga ada MacBook Pro M1X. Nggak bisa dipastikan karena pertama M1X sendiri ini bisa ngomongin masalah SEO. Jadi SEO itu Search Engine Optimization seperti yang bilang tadi. Kayak kalau gue bikin news, gue akan tulis news iPhone, news Apple, kurang lebih seperti itu. Dan di situ ada tertulis sana MacBook Pro M1X dan MacBook Pro. Jadi ada kemungkinan biar narik orang mau nonton WWDC. Cuma back lagi ya, maksudnya perusahaan sebesar Apple perlu tulis segitunya kah gitu? Maksudnya cukup perlu dipertanyakan. Cuman paling possible tuh masalah SEO doang. Moving on, kita ngomongin fitur-fitur di iOS 15. Ini cukup panjang, jadi gue akan baca. Kalau kalian perlu recap pastinya, itu The Verge tuh ada bikin. Yang pasti itu yang pertama adalah Memoji. Memoji sendiri akan ada 40 baju baru, jadi kalian bisa lebih bebas. Accessibility baru, ada stiker baru, sekarang mata kalian juga bisa beda warna, kayak kucing ya kan, biru sama kuning gitu kan. Terus ada kacamata baru dan ada topi yang sekarang itu bisa 3 warna. Jadi, biasanya kalian pakai topi sneaker kan biasa tuh hitam gitu kan. Nah, kalian bisa atur kayak depannya itu cap, lidahnya itu merah, tengahnya putih dan warna lain. Jadi kayak merepresentasikan mungkin tim kalian,
tim kesukaan kalian atau universitas kalian. Kalau kita kan alma mater gitu. Terus kita ngomongin masalah FaceTime, sekarang ada notif mute kalau kalian tuh lagi mute dan kalian tuh pakai kamera belakang. Itu bisa nge-zoom, jadi kalian bisa mungkin mau memperlihatkan sesuatu, kalian nggak usah deketin barangnya tapi kalian bisa zoom kamera belakang. Terus ada temporary iCloud kalau kalian tuh transfer data dari iPhone baru atau device baru Apple ke device baru Apple, cuman itu hanya bertahan selama 3 minggu, gratis. Terus iPhone aplikasi di iPad sekarang udah bisa landscape, jadi kalian bisa puter-puter. Terus ada lagi Mark People Place Date biar lebih jarang muncul di future, atau bisa dibilang ini adalah nama fiturnya gagal move on ya. Jadi kalau kalian kan foto tuh ada future kayak memperlihatkan orang tertentu, memori tertentu, tempat tertentu. Kalau kalian gagal move on langsung tag aja gue nggak mau sering ngeliat muka orang ini, gue nggak mau tanggal segini, gue nggak mau daerah ini, maka itu akan menyelamatkan kalian dari flashback tidak penting yang bikin kalian overthinking dan nangis di tengah malam. Terus tes kita ngomongin Spotlight itu bisa diakses dari lock screen dan notification. Terus ada drag and drop files ini buat ini buat iPhone ya, iPhone seingat gue. Dimana sekarang tuh kalian bisa nge-hold sebuah file dan itu kalian bisa keluar ke home screen dan pilih ke aplikasi yang kalian inginkan dan kalian bisa lepaskan di situ. Jadi semacam copy paste atau move. Terus ada lock screen MacBook sekarang kan pakai Memoji ya, jadi ada Memoji kalian. Nah kalau kalian salah password, dia bakal geleng-geleng atau kayak gitu, kayak ada ekspresinya. Terus kita ngomongin factory reset, sekarang di macOS udah bisa, jadi nggak perlu reinstall, nggak usah format disk, kalian bisa reinstall layaknya sebuah smartphone. Terus ada lagi low power mode untuk macOS dan iPad. Ini akan menjadi hal yang menarik untuk mereka yang pakai M1, karena iPad dan MacBook yang M1 itu udah terkenal dengan sangat-sangat awet, jadi bisa kemungkinan ini bakal makin bagus. Dan berita terakhir hari ini datang dari iPad mini 6. Jadi redesign tuh kayak kelihatan sebenarnya kayak iPad Air kali ya. Karena sekarang power buttonnya berpindah ke atas dan dia punya Touch ID di sana. John Prosser memberikan berita itu sebagai launching juga untuk website From Tech-nya. Jadi ada beberapa eksklusif yang bisa kalian lihat di sana. Jadi ya silakan lihat ya rendernya aja karena sebenarnya iPad mini sendiri kan terakhir 2019 ya. Jadi cukup cepat untuk mendapatkan yang baru. M1 atau tidak kayaknya enggak deh. Gue rasa M1 bakal eksklusif di iPad Pro. Oke, gue akan baca sedikit komen setelah sekian lama saya tidak baca komen ya. Yang pertama itu dari Gede Gandhi. Bang mau tanya nih kenapa ya di setiap device iPhone logo data 4G beda-beda. Ada yang muncul data 4G dan ada muncul LTE. Mohon kecerahannya bang. Lumayan gelap sih. Tapi kalau ngomongin itu sih, gue nggak pernah peduli sih. Maksud gue ada 4G, ada LTE, sama internet gue cepet ya nggak masalah. Tapi ada kemungkinan balik lagi dari providernya kali ya, cara dia menulis dan segala macamnya. Soalnya kan kayak dulu waktu internet yang masker-maskeran, maksudnya COVID segala macam kan ada kayak tetap di rumah aja dan something. Tapi ada kemungkinan dari model number juga atau apa gitu. Gue nggak ada gambaran, tapi yang pasti kan itu tidak merugikan kalian. Next, Bang powerbank bisa support fast charging HP nggak? Bisa. Jadi beberapa powerbank itu setahu gue emang ada teknologi fast chargingnya dan itu bisa kompatibel sama smartphone kalian. Thanks Jor, karena lu gue tahu arti R34. Gue tahu tapi gue nggak pernah buka karena I like original better lah daripada gue harus melihat sebuah fan art. Dulu lah itu dulu. Sekarang tuh bacanya original kayak bisa disensor ya bisa lah ya. Terima kasih saatnya untuk sensornya dan itu aja untuk news minggu ini. Seperti biasa coba like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo nya 2 dan sampai jumpa di minggu depan. Stay safe you all. Bye bye guys.